Baik, ini lagi ada yang curhat ini ya, Masya Allah. Bunda, kenapa suamiku selingkuh? Kenapa Bun, suamiku selingkuh? Padahal aku sudah kesulitan di rumah menghadapi anak-anak, yang ngurusin rumah tangga, aku yang cari duit, terus akunya lelah, capek menyiapkan semuanya sendiri, tapi justru mendapatkan hadiah dari suamiku, dianya selingkuh Bun. Apa Bun salahku? Aku nggak bisa memaafkan dia. Sebentar. Kita kulik dulu masalah selingkuh itu kenapa? Kenapa sih seseorang itu sampai dianya selingkuh? Apa penyebabnya? Selingkuh itu indah ya. Ya sih gitu ya. Selingkuh itu indah. Mengapa? Karena selingkuh itu hanya bermain di 2 titik saja. Merasa nyaman dan merasa diperhatikan. Seseorang baru akan merasa nyaman dengan orang lain ya kalau dia sudah ada koneksitas begitu ya, atau tidak ada koneksitas sekalipun, tetapi orang itu mampu memunculkan bermain di titik nyamannya. Dan itu bisa dilakukan siapa saja, di mana saja. Mantan sekalipun, kalau dia tidak memberikan rasa nyaman, nggak akan terjadi selingkuhan dengan mantan. Orang boleh cinta, tapi kalau dia sudah tidak nyaman, ya nggak akan jalan juga. Karena selalu bermain di titik nyaman. Maka, memunculkan rasa nyaman kepada pasangan, bahkan ketika sudah bertahun-tahun menikah, atau baru di awal-awal menikah, memunculkan rasa nyaman, itu kuncinya. Karena cuman cinta doang, aku nggak cinta sama dia, bisa kok jalanan saka kulino. Bisa kok, ketika dia sudah kita biasakan dengan hal-hal yang baik, kita biasakan dengan sikap-sikap yang baik, bahasa, kalimat, gestur, pelayanan, dia nggak akan mencari kenyamanan di luar. Karena selalu bermain di 2 titik itu, merasa nyaman, kemudian diperhatikan. Ketika di rumah, yang dia temui adalah pasangan yang tidak memperhatikan. Yang dia temui adalah pasangan yang sudah kelelahan. Maka dia akan mencari proses, aku harus dihargai. Aku mencari penghargaan dengan mencari orang yang mampu memperhatikan aku. Itu awal mulanya selingkuhan. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Perempuan juga gede itu kesempatannya. Perempuan juga punya tuh kesempatannya. Jadi, kalau kita sudah memunculkan 2 item ini di rumah, maka mudah sekali bagi kita untuk nggak mencari di luar gitu loh. Karena kenapa? Cuman ada 4 item saja yang berkaitan dengan pembinaan pola itu ya, pola rumah tangga. Itu cuma ada 4 item doang tuh, mau ke laki-laki maupun ke perempuan, tapi lebih cenderung banyak ke laki-laki sih. Ya, laki-laki itu cuma 4 item ini doang, yang kalau dipenuhi 4 item ini aman tuh. Insya Allah aman. Apapun 4 item itu, Anda penuhi perutnya, Anda penuhi bawah perutnya, bukan lutut ya, bawah perut ya. Bawahnya perut, atasnya lutut itu. Ya, Anda penuhi perutnya, Anda penuhi bawah perutnya, kemudian Anda hormati dan Anda nyamankan. Selalu di situ saja. Kondisi 4 item itu doang tuh laki-laki mainnya. Sementara kalau perempuan ketambahan 1. Untuk menyamankan perempuan, itu sebenarnya mereka butuh didengar, itu aja. Kalau perempuan dari pendengarannya, ketika dia merasa didengar, diperhatikan, aman sudah. Tapi kalau laki-laki ada hormat, bedanya di laki-laki dihormat. Mengganti pola bicara, nada bicara, kemudian mengganti kalimat-kalimat yang mungkin lebih kepada tidak penghormatan. Ini nih, aku barusan beli nih hijab, ini pakainya bagus deh buat ibumu gitu. Kayaknya bagus deh buat mamamu.
Bagi dia itu tidak menghormati. Mengapa? Ya karena bagi seorang laki-laki ibu itu utama tuh. Jadi mengganti kalimat-kalimat seperti ini kayaknya bagus deh, Pak, buat ibu, bagus deh buat mama. Cukup begitu saja, nggak pakai mu gitu loh. Itu cara penghormatan begitu. Yang sederhana nih ya, ini contoh sederhana. Kalimat-kalimat sederhana. Kemudian kita membuat dia nyaman. Kalau perempuan itu butuhnya didengar, maka laki-laki butuhnya diperhatikan. Laki-laki butuhnya diperhatikan. Mengapa begitu? Ya laki-laki tetap anak laki-laki ya. Laki-laki itu tetap anak laki-laki. Di mana dia ngalemnya ngalang-ngalain anak laki-laki tuh. Dan memang membuat pasangan nyaman ketika kita tidak nyaman itu sulit. Membuat pasangan tetap kita perhatikan ketika kita tidak ada yang memperhatikan itu sulit. Membuat laki-laki pasangan kita tetap merasa pasangan terbaik, terpuji, yang selalu kita keluarkan kalimat-kalimat indah, sementara kita nggak pernah mendapatkan seperti itu sebelumnya, baik dari orang tua maupun dari lingkungan luas, itu sulit. Tapi justru sulitnya itu yang mengandung ibadah gitu loh. Justru sulitnya itu yang mengandung pahala. Karena apa? Karena tidak semua orang mampu melakukan hal yang sulit. Cuman orang-orang spesial saja yang bisa mengerjakan soal-soal sulit kan? Dan itu pasti ada hadiahnya. Orang yang mampu mengerjakan soal-soal ujian yang sulit-sulit itu pasti nilainya juga tinggi tuh. Kalau nilainya tinggi berarti dia adalah orang yang berharga, yang tidak layak untuk dibuang gitu loh. Sementara orang yang mengerjakan sesuatu dengan mudah, dengan seenaknya, nggak akan mampu mengerjakan sesuatu yang sulit. Dan pasti nilainya rendah. Itu sebabnya dia dinilai rendah. Maka untuk tidak menjadi orang dengan nilai yang rendah, jadilah orang yang mampu mengerjakan hal-hal yang sulit. Membuat orang nyaman. Ketika kita tidak nyaman, berarti kita nggak memperhatikan diri sendiri dong, Bun. Oh, tidak. Nggak begitu konsepnya. Kebahagiaan itu kita yang tentukan gitu loh. Kita yang menciptakan, bukan orang lain yang menciptakan. Sekali lagi, kebahagiaan kita yang tentukan. Mau orang lain rewel, orang lain rese, kitanya tetap happy. Caranya gimana pun, nyamankan hidupmu, nyamankan pola pikirmu. Nggak usah kemerungsung. Tidak perlu banyak melihat, supaya engkau lebih banyak mendengar. Tidak perlu banyak mendengar, supaya engkau lebih banyak mencerna. Kadang-kadang banyak hal-hal di luar itu yang nggak perlu langsung kita respon gitu loh. Kita cukup melihat, oh berarti kalau melakukan itu menyakitkan ya buat orang lain. So aku tidak akan melakukan itu kepada orang yang lain lagi. Aku tidak akan membalas, karena kalau aku membalas berarti aku nggak ada bedanya sama kamu. Ada orang nyolot nih, ada orang lempar batu bata nih, kemudian Anda ngelempar batu bata, bedanya apa? Anda sama dia kan gitu. Jadi, kendalikan rasamu, tetap munculkan nyamanmu, supaya engkau bisa menyamankan orang lain. Selelah apapun, serepot apapun, menyamankan pasangan itu adalah demi dia tidak mencari nyaman di tempat lain. Memperhatikan pasangan itu adalah demi dia tidak mencari perhatian di tempat lain. Mencintai pasangan itu adalah untuk dia tidak mencari cinta di tempat lain. Kalau Anda tidak sediakan, dia akan lapar kemudian mencari porsi nyamannya di tempat lain, mencari porsi perhatian di tempat lain, karena dia lapar di rumah. Jadi mudah banget kok kalau kita paham dengan konsep itu
untuk bisa mencerna, oh berarti yang harus aku lakukan adalah memperbaiki diri dulu. Memunculkan rasa nyamanku dulu, memunculkan rasa menerimaku dulu. Kalau sudah tak terima, tak nikmati. Kalau sudah tak nikmati, muncul nyamanku. Kalau menikmati itu kan nyaman tuh. Nah, ketika kita sudah nyaman, maka aku akan menyamankan orang lain dengan baik. Menikmati setiap detik. Karena itu akan berlalu ya. Yang abadi itu bukan cinta. Nggak ada cinta abadi. Yang abadi itu perubahan. Dulu cinta, sekarang kasih dan sayang. Dulu kasih dan sayang, sekarang cuma sekedar agar tetap bisa menemani hingga akhir. Selalu ada yang berubah. Dan menikmati setiap perubahan itu nggak semua orang bisa. Ya. Jadi menjawab pertanyaan Bunda tentang kenapa kok suamiku sekarang selingkuh dikala aku sudah berusaha setia adalah karena engkau merasa memiliki suamimu. Engkau merasa memiliki dia sehingga menuntut dia untuk melakukan persis plek ketiplek dengan yang engkau lakukan gitu. Kalau engkau setia, dia harus setia. Kalau engkau hormat, dia harus hormat. Padahal nggak gitu konsepnya. Konsepnya nggak gitu. Ya. Oke, semoga terjawabkan pertanyaannya sehingga bisa menjadi sebuah cara pemikiran baru untuk besok kembali bisa bersikap dengan baik. Ya. Salah satu ikutin aja live saya tiap hari ya. Ada tuh live saya tiap hari di TikTok ya, jam 12.30 sampai jam 3 sore insya Allah setiap hari kerja. Ya, bisa langsung bertanya di sana aja. Kalau di sini cuman tanya-tanya doang sih, ya. Nanti akan tak jawab dengan video-video ya. Semoga menjawab ya. Oke, yuk makasih.